hapuskan aja, hapuskan. Masa serius? 2-3 Juni 2000 yang kemudian menjadi materi muatan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 36 dan berdasarkan pada pasal 36 dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang 24 tahun 19 pada tahun 2009. Yang kelima, Pancasila. Pembacaan Pancasila berdasarkan analisis semiotika hukum pada perisai Pancasila dalam lembaga negara menggunakan konsep. Yang keenam, makna Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya merupakan representasi dari perpaduan dua paham kenegaraan. Selanjutnya, pidato Presiden Soekarno pada pidato kenegaraan tanggal 22 Juli 1958 menyatakan secara tegas, saudara-saudara, lihatlah lembaga negara kita belakang. Saudara-saudara, lihatlah lambang negara kita di belakang ini, alangkah megahnya, alangkah hebat dan cantiknya. Burung elang Raja Wali, Garuda yang sayap kanan dan sayap kirinya berlebar 17 buah, ekor yang berlebar 18 buah. Tanggal 17 bulan 8. Jelaskan oleh teman saya Risma. Sejarah Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik. Untuk menyerupai jantung gantung dengan rantai pada leher Garuda. Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebijakan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Wisnu, Garuda juga memiliki sifat Wisnu sebagai pemelihara dan penjaga tataan alam semesta. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Aturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang dan bersudut 5 berlatar hitam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kanan bawah perisai berlatar merah. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kanan atas perisai berlatar putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kiri atas perisai berlatar merah. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kiri bawah perisai berlatar putih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ika Damayanti. Simbol Pancasila pertama, bintang tunggal. Bintang tunggal melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas menempati bagian tengah perisai. Bintang emas memiliki latar berwarna hitam. Bintang dalam simbol Pancasila pertama melambangkan cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan pada setiap manusia. Simbol Pancasila kedua, rantai emas. Rantai emas melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas berlatar merah terletak di bagian kanan bawah perisai. Rantai emas terdiri atas
sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol kepala benteng perwakilan berwarna hitam putih memiliki latar warna merah. Simbol kepala benteng terletak di bagian kiri atas perisai. Benteng dalam simbol Pancasila kelima melambangkan permusyawaratan. Simbol Pancasila kelima yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi berwarna kuning dan kapas berwarna hijau. Dengan latar berwarna putih, simbol padi dan kapas terletak di bagian di bawah perisai. Dari padi dalam simbol Pancasila kelima melambangkan pangan dan sandang. Syarat pokok kemakmuran padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yang ini pangan dan papan. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan dari makalah kami. Mungkin kepada teman-teman ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizka Alfianti ingin bertanya, kapan Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabida ingin bertanya kepada pemakalah, apa yang melatar belakangi pemilihan burung Garuda sebagai lambang negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kapan lambang Garuda Pancasila disahkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Alfianti, yaitu kapan Garuda Pancasila Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Alfianti, yaitu kapan Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara. Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara pada tanggal 11 Februari 1950. Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Soekarno kemudian menyempurnakan Garuda Pancasila karya Hamid, salah satunya mengganti pita merah dalam sketsa dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam cengkraman Garuda. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Asi Abida. Yang pertanyaannya, apa yang melatar belakangi pemilihan burung Garuda sebagai lambang negara? Yang melatar belakangi burung Garuda sebagai lambang negara yaitu diusulkan karena Garuda melambangkan kebijakan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Penggunaan simbol Garuda selain sebagai lambang negara Indonesia juga dipakai sebagai simbiosis di beberapa negara di Asia seperti negara Thailand dan Mongolia. Apakah Asi dapat menerima? Tunggu belum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Maulida Sylvia.